Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawarni. Saya dari SMA Negeri 2 Putih Subau. Saya CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Kapuas Hulu. Salam bahagia dan semangat Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Hari ini saya akan mempraktekkan budaya positif di sekolah, bagaimana mencari solusi dari permasalahan peserta didik yang ada di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita menggunakan segitiga restitusi untuk permasalahan siswa kita di sekolah, terlebih dahulu yuk kita pahami apa itu segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goasen yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glassen. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi mempunyai 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Langkah kedua, validitas tindakan yang salah. Dan langkah yang terakhir, yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang selanjutnya akan menggeser identitas siswa gagal ke identitas siswa sukses. Tahap selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini video cara menggunakan segitiga restitusi untuk permasalahan murid di sekolah. Kasus pertama, Novi tidak terima tugasnya selalu dicontek oleh Ansal. Ia marah, tidak dapat menahan emosinya. Novi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Miss. Ada apa? Miss panggil Novi ke sini. Tadi Miss mendengarkan bahwa kamu bertengkar ya sama Ansal. Ini info dari ketua kelas. Iya Miss, tadi saya kesal setiap ada tugas atau PR. Ansal selalu mencontek jawaban dari saya. Oh begitu. Wajarlah kamu marah ya Pi ya. Miss kalau di posisi yang sama juga akan melakukan hal yang sama juga. Iya Miss. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Ansal? Saya marah-marah, saya maki-maki. Apa-apa saya sadari, saya mempukul mejanya. Begitu. Oke, saya tahu nih kamu melakukan hal seperti itu pasti ada alasannya ya. Iyalah Miss, nggak mungkin saya akan diam saja. Saya sudah upaya mengerjakan tugas, tapi Ansal tinggal mencontek tidak mau mengerjakannya sendiri. Iya, wajar ya kamu marah ya. Kita sudah mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan kita ya, sudah mempersiapkannya jauh hari, tapi teman kita hanya mencontek saja. Jadi seperti itu ya Pi ya. Oke. Apa yang kamu lakukan kepada Ansal selain marah, maki-maki, terus pukul meja? Saya hampir mau pukul tangannya, tapi tidak jadi
Miss hargai tindakan kamu tidak memukul Ansal. Sekarang apakah Nopi masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama? Masih, Miss. Iya. Menurut kamu yang sudah kamu lakukan seperti marah ya tadi ya? Iya. Terus apa lagi tadi? Maki-maki, terus apa lagi? Pukul meja. Sudahkah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Miss. Tidak. Ya, menurut Nopi keyakinan kelas mana yang Nopi langgar? Menghormati antar teman dan sopan dalam berbicara. Iya, menghormati teman, sopan dalam berbicara, penting tidak itu Nopi? Itu paling penting sih, Miss. Iya, Nopi bersedia memperbaiki diri. Bersedia? Ya, kalau bersedia apa yang akan Nopi lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau menurut Nopi pribadi sih, Nopi harus bersabar dan menahan amarah. Kalau ada teman mencontek saya, Nopi akan laporkan ke bidang studi atau wali kelas. Tepat sekali tindakan Nopi, tetap semangat ya. Oh iya, seandainya Ansal tidak paham dengan materinya, terus meminta Nopi jelaskan materi seperti itu tersebaya, seperti itu. Nopi bersedia? Mau, Miss, sesuai dengan motivasi yang sudah Miss berikan kepada kami di dalam kelas, yaitu indahnya berbagi. Masya Allah, mulia sekali ya tidak pikiran Nopi ya. Miss bangga dengan Nopi. Terima kasih ya, Miss, sudah mengajak Nopi berdiskusi. Akhirnya lega dengan solusi dari masalah tersebut. Terima kasih selalu motivasi kelas kami. Iya, sama-sama. Silakan kembali ke dalam kelas Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novenisa Fitri, saya 12 IPS 3. Saya sangat senang sekali telah berdiskusi dengan Miss Mawar bagaimana cara menahan amarah dan emosi. Dan saya harus lebih banyak bersabar serta menghormati teman sekelas saya seperti keyakinan yang sudah kami tetapkan atau sepakati di kelas bersama-sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Elia sering datang terlambat ke sekolah karena selalu tidur larut malam dan bermain game. Berikut skenario penggunaan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid di sekolah. Permisi Miss, silakan masuk Elia. Apa kabar Elia? Baik Miss. Ya, alhamdulillah. Elia, tadi Miss mendengarkan dari guru piket bahwa kamu datang terlambat ya? Ya Miss, benar. Sudah berapa kali Elia datang terlambat? Sudah 5 kali Miss. Sudah 5 kali. Menurut Elia, apakah datang terlambat itu suatu kesalahan? Ya Miss, benar. Elia, berbuat kesalahan itu manusiawi. Miss juga pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Setuju Miss. Ya. Elia, kita cari solusinya bersama-sama ya. Elia datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sering datang terlambat Elia? Saya sering tidur larut malam, kemudian saya suka main game sampai larut malam itu Miss. Jadi itu penyebab saya sering telat bangun, sering datang terlambat ke sekolah. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Elia? Tahu Miss? Tahu. Datang terlambat ke sekolah itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Miss. Tidak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Elia? Saya sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu disiplin. Disiplin. Apakah disiplin itu penting Elia? Penting Miss, karena disiplin itu mengajarkan kita cara menghargai waktu, kemudian membentuk karakter kita agar tidak terlambat dan tidak terjadi kesalahan yang tidak ingin kita inginkan. Saya menyesal sudah melakukan kesalahan tersebut Miss, saya minta maaf. Sikap yang sangat baik dari Elia.
kamu melakukan kesalahan, terus kamu menyadarinya dan kamu meminta maaf. Oke. Kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tidur lebih cepat, tidak bermain game larut malam. Kemudian saya akan mengatur waktu saya sebaik mungkin agar saya tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, baik Elia, dari penjelasan kamu bisa Miss ambil kesimpulan bahwa kamu sudah mencari tahu atau mengetahui apa solusi dari permasalahan kamu, ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kamu lembaran untuk kamu isi, yaitu lembaran kebutuhan dasar manusia. Nanti Elia isi dengan jujur ya. Terus Miss akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua Elia bagaimana supaya Elia kedepannya lagi atau berikutnya tidak datang terlambat lagi. Oke, ini yang harus kamu isi. Nanti kalau sudah selesai, kamu kembalikan kepada Miss ya. Semangat ya Elia. Terima kasih Miss. Sama-sama. Selamat siang, perkenalkan nama saya Elia Kamyusurkan, saya dari kelas 11 IPS 1. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Miss yang telah memberikan bimbingan kepada saya karena saya terlambat datang ke sekolah. Saya sekarang jadi paham untuk menghargai waktu dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama serta saya akan melakukan beberapa hal yang akan saya ubah. Yang pertama, saya tidak akan tidur larut malam. Yang kedua, saya tidak akan main game berlebihan dan saya akan datang ke sekolah tepat waktunya. Sekian tanggapan dari saya mengucapkan terima kasih. Demikian penjelasan penggunaan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa di sekolah. Saya tutup dengan beberapa pantun. Pantun pertama, kalau mengkritik jangan menghina, berbahasa bijak lebih bermakna, peserta didik perlu dibina, ujung tombak perubahan dan peradaban bangsa. Pantun kedua, pergi ke pasar bersandal jepit, tempatnya ramai berhimpit-himpit, guru sekarang harus kreatif, guru penggerak jiwanya kolaboratif. Pantun ketiga, secangkir gelas simpan di meja, duduk melamun sambil tertawa, keyakinan kelas dibuat bersama guna membangun kemandirian siswa. Salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak, salam hebat, semangat luar biasa. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.